Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Susi Susilawati pada mata kuliah struktur data pertemuan kelima. Materi pembahasannya masih tentang linked list. Ya, di pertemuan keempat sudah dijelaskan tentang jenis single linked listnya. Maka pada pertemuan hari ini dilanjut dengan double linked list. Pertama-tama Ibu ingin menjelaskan perbedaan dari single linked list dengan double linked list ya. Untuk single linked list, setiap node dari listnya memiliki dua komponen. Yang pertama nilai aktual dari node dan yang kedua referensi ke node berikutnya. Artinya single linked list hanya memiliki satu pointer yang digunakan untuk menunjuk ke node-node selanjutnya. Sedangkan double linked list, setiap node memiliki tiga komponen. Yang pertama nilai node, yang kedua referensi ke node sebelumnya, dan yang ketiga referensi ke node selanjutnya. Jadi dalam double linked list itu memiliki dua pointer. Pointer pertama pointer yang digunakan untuk menunjuk ke node-node sebelumnya, dan pointer yang kedua digunakan untuk menunjuk ke node-node berikutnya. Pada sebuah double linked list untuk node awal, ya, node pertama, referensi node sebelumnya itu selalu 0. Sedangkan untuk node akhir dalam sebuah double linked list, referensi ke node berikutnya juga adalah 0. Sebagai contoh bisa kalian lihat gambar double linked list berikut, di mana dalam double linked list telah terisi 4 buah data ya. Jadi sudah ada 4 node di dalam double linked list, di mana node awal berisi informasi angka 10 ya. Ini merupakan node awal di mana node penunjuk ke node sebelumnya itu 0, dan node yang terakhir adalah node yang berisi informasi angka 2, dimana karena merupakan node akhir maka referensi penunjuk ke node selanjutnya itu sama dengan 0. Berikutnya tentang pembuatan double linked list ya, bagaimana kita menyiapkan pembuatan daripada double linked list ya. Yang pertama ini kita harus menyiapkan atau membuat sebuah kelas untuk node, di mana dalam pembuatan kelas node ini kita menyiapkan 3 buah variabel, yaitu variabel item, kemudian nref, dan pref. Nref itu next referensi, pref itu untuk variabel previous referensi. Nah, variabel item ini nanti variabel yang akan menyimpan data aktual untuk node. Sedangkan nref untuk menyimpan referensi ke node berikutnya. Sedangkan pref untuk menyimpan referensi ke node selanjutnya. Nah, setelah kita membuat kelas node, selanjutnya kita membuat kelas double linked list ya, yang berisi fungsi terkait double linked list yang berbeda. Nah, setelah kita membuat kelas double linked list ini, kita membuat node awalnya itu sama dengan 0. Artinya belum ada node di dalam list tersebut ya, artinya listnya masih kosong. Selanjutnya setelah kita membuat double linked list ya, kita selanjutnya bisa menambahkan item ke dalam list tersebut ya. Untuk memasukkan item ke dalam list, cara yang termudahnya adalah dengan cara menyisipkan di posisi elemen awal dari double linked list. Caranya adalah yang langkah pertama kita perlu memeriksa apakah node awalnya itu kosong atau tidak ya. Jika kosong, jika 0 artinya kosong, maka kita bisa
memasukkan item baru tersebut, sehingga item baru itu berada pada posisi start node atau node awal. Tapi jika node awalnya sudah terisi, maka ditampilkan pesan list tidak kosong. Kemudian yang berikutnya menambahkan item di awal double linked list. Caranya sama seperti tadi, kita harus memeriksa apakah list kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita bisa memasukkan elemen baru tersebut ke posisi awal. Tapi jika tidak kosong, maka kita perlu melakukan 3 operasi ya. Untuk node baru ya, referensi ke node berikutnya disetel ke start node. Untuk self start node, referensi ke node sebelumnya akan diatur ke node baru yang dimasukkan. Kemudian self start node akan menjadi node baru yang disisipkan. Ya, misalnya seperti ini. Ya, pada posisi di dalam list itu sudah ada 4 data ya. Kita akan menyisipkan angka 3 pada posisi awal, berarti di depannya angka 10. Nih, di sini kita mau masukin simpul baru, misalnya isinya 3. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah kita merubah atau menyetel ya. Merubah atau menyetel referensi prefnya ke node baru yang ditambahkan tadi. Kemudian menyetel next ref dari node baru ke start node sebelumnya, yaitu ke simpul yang isinya 10 itu ya. Seperti itu. Nah, ini cara bagaimana kita menyisipkan di posisi awal dari list yang sudah terisi. Selanjutnya menambahkan item di akhir double linked list. Ya, memasukkan elemen di akhir double linked list. Ini agak mirip dengan elemen pertama ya, yaitu pertama kita periksa dulu apakah listnya kosong. Jika kosong maka tinggal masukin seperti yang sebelumnya tadi ya. Tapi jika sudah terisi, maka kita akan menelusuri satu persatu list tersebut sampai pada node yang referensi ke node berikutnya isinya 0. Berarti itu merupakan simpul yang terakhir ya. Maka baru kita memasukkan elemen baru sesudah node tersebut. Ya, kemudian kita akan merubah atau menyetel referensi berikutnya ke node baru yang dimasukkan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalnya dalam sebuah double linked list sudah ada 5 data ya, 3, 10, 8, 5, 2. Kita akan memasukkan data baru misalnya angka 5 di node yang terakhir. Ya, maka kita ini nolnya pindah ke sini ya. Ini nolnya pindah ke 3 ya, ini nolnya di sini. 0. Nah, ketika kita ingin memasukkan data baru ke dalam list ini, maka kita perlu menulis satu-satu, mencari mana referensi penunjuk ke node selanjutnya yang 0. Setelah ke node yang isinya 2 ini 0, maka baru bisa kita masukkan node baru, misalnya di sini 5. Maka kita perlu merubah referensi berikutnya ke node berikutnya ini dari node terakhir ke node yang baru dimasukkan. Kemudian next pref dari node baru itu ya kita isi dengan 0 ya. 0 di sini. Kita isi dengan 0. Jadi nolnya pindah ke
Ya, ini nolnya pindah ke angka 5 ini ya, nolnya. Seperti itu. Ya, jadi menambahkan di depan, menambahkan di belakang seperti itu. Selanjutnya menambahkan item pada after another item. Ya, untuk menyisipkan item setelah item lain. Ya, kemudian ini Ibu akan menjelaskan bersamaan dengan menyisipkan item before another. Ya, before another. Jadi artinya menyisipkan item pada after ataupun before another, artinya kita menyisipkan pada posisi tertentu dari suatu note. Misalnya di sini Ibu akan menyisipkan note baru pada posisi di antara 8 dan 4. Akan Ibu sisipkan note baru. Misalnya note yang isinya 6 ya, misalnya di sini. Maka Ibu perlu menyetel ulang ya, menyetel ulang. Ya, ini kan ini nanti akan dihapus ya. Maka Ibu perlu menyetel ulang next dan pref dari note 6 ya, yaitu merubah pref dari note baru yang dimasukkan itu ke note angka 8 dan merubah next pref dari note 8 ini ke note baru yang dimasukkan. Kemudian merubah next dari note baru itu ke note 4 ya, dan merubah pref dari note 4 ke note baru yang dimasukkan seperti itu. Ya, ini untuk menyisipkan pada posisi tertentu ya. Tetap ya, jadi ketika kita ingin menambahkan data baik di awal, di akhir, atau pada posisi tertentu, operasi pertama yang kita lakukan adalah kita akan memeriksa dulu apakah listnya kosong atau tidak. Kalau kosong berarti tinggal dimasukkan, maka data baru yang dimasukkan itu akan menjadi simpul awal atau simpul pertama atau note pertama. Tapi jika sudah terisi, maka kita perlu menggeser ya, atau menyetel posisi-posisi dari referensi next-nya dan referensi dari pref-nya, seperti itu. Skripnya nanti silakan dicek sendiri ya, dicoba dalam patternnya ya. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara menghapus elemen. Tadi menambahkan elemen ke dalam linked list, ke dalam double linked list. Sekarang bagaimana cara menghapus elemen dalam double linked list. Misalnya saja cara menghapus paling mudah adalah menghapus elemen di note pertama atau note awal. Ya, untuk melakukannya kita perlu mengatur nilai dari simpul awal ke simpul berikutnya. Kemudian mengatur referensi sebelumnya dari simpul awal ke non. Namun sebelumnya lakukan dulu dua pemeriksaan. Pertama, apakah listnya kosong, dan kemudian lihat apakah daftar tersebut hanya berisi satu elemen atau tidak. Jika hanya satu elemen, maka kita akan mengatur note ke awal ke non ya. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya kita ingin menghapus elemen awal itu di sini misalnya 3 ya. Kita akan menghapus note yang isinya 3 nih. Ini akan kita hapus. Maka langkah pertama ini kita akan harus memeriksa dulu apakah listnya kosong atau tidak. Ternyata tidak kosong ya, dan memeriksa mana note awalnya, yaitu angka 3. Maka kita perlu memindahkan terlebih dahulu yang nolnya yang tadinya di angka 3 ke angka 10. Kita pindahkan next dari
not sebelumnya di angka 10 ini menjadi 0 ya. Ini dijadikan 0. Kalau kita mau menghapus dari depan, kalau mau menghapus dari belakang, caranya bagaimana? Misalnya 5 yang mau kita hapus. Ini 5 mau kita hapus. Maka yang perlu kita pindahkan adalah next dari next dari simpul yang dihapus, yaitu ke simpul yang 2. Jadi 0-nya kembali ke sini, ke simpul 2 seperti itu. Kalau mau menghapus di tengah-tengah misalnya, misalnya tadi 6-nya mau dihapus, maka kita perlu menyetel ulang pointer-pointer yang ini ya menjadi pointer ini ya. Jadi kita perlu menyetel next pref dari simpul yang isinya 6 ya. Kita perlu merubah seperti itu ya, kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menghapus di posisi tertentu, maka kita memindahkan atau menyetel ulang dari pointer ke sesudahnya ya, referensi ke next note-nya kita ubah menjadi ke 4 ya, kemudian previous note-nya yang tadinya ke 6 kita ubah ke 8 seperti itu. Di akhir sudah di posisi tertentu sudah menghapus elemen terakhir juga tadi sudah ya. Oke, itu adalah ilustrasi dari bagaimana cara menghapus dan menambahkan elemen ke dalam sebuah doubling list ya. Nanti script yang ada di sini silakan dicoba ke dalam aplikasinya. Kemudian Ibu masuk ke circular linked list ya. Nah, ini contoh gambar dari circular linked list ya. Jadi double linked list belum tentu circular ya. Circular ini bisa dimiliki oleh single linked list maupun double linked list. Nah, yang sudah dijelaskan tadi belum yang circular ya. Jadi hanya menelusuri dari simpul awal ke simpul akhir, selesai. Tapi kalau pada circular linked list, setelah menelusuri satu persatu node dalam list, setelah mencapai node akhir, maka bisa kembali lagi ke node awal. Ini seperti ini ya. Jadi circular linked list memiliki 2 pointer pada masing-masing node, dan pada pointer previous pada node tail mengarah ke pointer next pada node ahead, seperti itu. Kemudian ada multiple linked list ya. Multiple linked list adalah linked list yang dimana pada setiap node memiliki banyak pointer. Jadi setiap pointernya memiliki banyak pointer seperti ini contohnya. Oke, sampai di sini materi yang dapat Ibu jelaskan. Jika ada materi yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui WA grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.